Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika wa nabiyyika Muhammadin tayyir rizqi wa ala ali tayyibin wa ashabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah masih melimpahkan rahmat dan rahimnya, kasih sayangnya pada kita semuanya, sehingga kita masih diberikan iman, nikmat Islam, nikmat umur, dan tentunya adalah nikmat sehat. Kita patut bersyukur dalam kondisi wabah ini kita masih diberikan sehat. Kita masih bisa belajar meskipun dari rumah. Kita bisa terabul ilmi, menuntut ilmu. Kita bisa memperdalam ilmu Allah yang itu sangat berguna untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas, mungkin banyak kalimat ini disebut oleh orang ketika kita menghadapi sebuah musibah, sebuah wabah, sebuah cobaan. Orang akan mengatakan sabar, sabar, sabar. Sabar ini kelihatannya enak diucapkan, tetapi sangat-sangat berat untuk dilakukan. Nah, oleh karena itu kita akan bahas bagaimana sabar yang indah, yang menakjubkan. Nah, para siswa dimanapun berada, kita semuanya ingin berusaha menjadi tampil sebagai muslim yang baik, menjadi mukmin yang terbaik. Karena apa? Kata Rasulullah, sungguh menakjubkan seluruh perbuatan orang mukmin itu. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakar, fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabar, fakana khairan lah. Rasul mengatakan, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian merupakan kebaikan baginya. Apabila tertimpa kesusahan, musibah, wabah, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Subhanallah. Kita tentunya ingin tampil menjadi muslim yang baik, muslim yang memiliki kemuliaan akhlak, muslim yang memiliki kebagusan akhlak. Karena sesungguhnya pada setiap perilaku sikap seorang mukmin itu sungguh menakjubkan, dan itu adalah baik. Nah, para santri, para siswa dimanapun berada, kita tentunya akhir-akhir ini dihebohkan dengan musibah, dengan wabah virus corona, atau yang disebut setelah istilah ilmiahnya adalah COVID-19. Ini merebak di hampir seluruh negara. Banyak mereka yang terpapar, banyak mereka yang sakit. Bahkan tidak sedikit dari mereka, bahkan ribuan yang meninggal. Nah, tentunya sebagai muslim yang baik, cobaan atau musibah ini kita menyikapinya dua. Yang pertama, ini memang bisa jadi adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian itu, nanti siapa yang mereka sanggup dan sabar keluar dari ujian ini dengan baik, maka Allah akan tingkatkan derajatnya. Dan bisa jadi yang kedua, ini adalah merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ini memang azab dari Allah Subhanahu wa taala, maka bagi orang beriman ini akan menghapuskan dosa-dosanya
akan menghilangkan dosa-dosanya, mengikis habis dosa-dosa kita yang ada di dunia. Nah, ikhwan fillah dimanapun berada, tentunya bagaimana cara kita untuk menghadapi musibah atau cobaan ini, atau wabah ini? Tentunya tidak lain, kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dicoba, kita diberikan musibah ini tidak lain adalah sesuai dengan kesanggupan kita. Karena Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah akan menguji seorang hamba sesuai dengan kemampuannya. Kalau kita lihat bagaimana ujian yang paling berat adalah yang diterima oleh para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua adalah ujian para orang-orang yang soleh. Dan yang ketiga mungkin adalah ujian seluruh umat manusia. Ini yang diberikan kepada kita sebagai manusia-manusia biasa. Nah, tentunya kita tidak lain bagaimana cara menghadapi musibah dan cobaan ini. Kita mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 153, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini adalah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Nah, kenapa ketika kita dihadapkan sebuah musibah ini, Allah menyuruh kita untuk dua hal. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah sholat. Yang pertama, sabar. Sabar adalah membangun sikap diri kita, sikap mental kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Bagaimana ketika menghadapi musibah ini? Maka yang pertama adalah sabar. Dan yang kedua, bagaimana diri kita, badan kita, fisik kita menghadapi musibah ini? Ya, tidak lain. Kita mohon pertolongan Allah melalui yang namanya sholat. Ya, sholat ini adalah ikhtiar secara batin maupun secara zahir, secara fisik. Nah, kita akan kaji lebih dalam apa yang dimaksud dengan sabar itu. Tentunya setiap kita menghadapi musibah, orang mengatakan sabar, sabar. Nah, apakah sabar itu seperti apa? Nah, bagaimana itu sabar? Dan bagaimana janji Allah terhadap orang-orang yang sabar? Dan bagaimana balasan Allah terhadap orang-orang yang sabar? Tentunya Allah dan Rasulnya telah memberikan sebuah syariat, sebuah risalah yang benar, konsep yang benar. Bagaimana itu sabar menurut Allah dan menurut Rasulnya. Nah, sabar kita bisa artikan tiga. Ya, ada tiga dimensi dalam sabar. Yang pertama adalah menerima dengan ikhlas. Apapun yang Allah berikan, musibah yang Allah berikan, cobaan yang Allah berikan, wabah yang Allah berikan, itu adalah kita terima dengan ikhlas. Sikap diri kita menerima bahwa semuanya ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ketika terima musibah, seorang muslim mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya adalah milik Allah. Semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, sabar adalah berbaik sangka kepada Allah. Kita tidak boleh menyalahkan Allah. Apapun yang Allah berikan itu adalah hikmahnya, ada hikmahnya. Dan hikmahnya, endingnya, pastinya, ujungnya adalah kebaikan. Nah, yang ketiga adalah ikhtiar dengan maksimal. Sabar bukan diam, tapi sabar terus berusaha, sabar terus berikhtiar untuk keluar dari cobaan ini, untuk mencari jalan keluar dari musibah. Tentunya Allah telah banyak mengingatkan bahwa musibah itu datang sebenarnya pada hakikatnya adalah akibat daripada ulah tangan manusia sendiri. Itulah yang menyebabkan musibah ini hadir. Nah, sekarang kita bahas apa janji Allah bagi orang-orang yang sabar. Tentunya sebaik-baik janji adalah janji Allah. Dan janji Allah pasti hak. Janji Allah pasti benar. Dan Allah tidak pernah ingkar akan janjinya. Dan yang Allah janjikan pasti terjadi.
yakinlah itu. Allah mengatakan dalam surah Al-Mu'min, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inna wa'dallahi haqqu wastaghfir lidambik wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Allah mengatakan, maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampun untuk dosamu, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Maka ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah sudah menggaransi bahwa janjiku adalah benar, janji Allah adalah benar. Maka kata Allah, bersabarlah kamu, ya, bersabarlah kamu, dan mohonlah ampun atas dosamu, dan bertasbihlah seraya memuji kepadaku, kata Allah, pada waktu petang maupun pada waktu pagi. Nah, salah satu amalan-amalan sunnah yang dilakukan oleh seorang mukmin, seorang muslim adalah dia senantiasa berzikir kepada Allah di waktu pagi maupun di waktu petang. Allah telah mengajarkan melalui Rasul-Nya bagaimana cara kita berzikir kepada Allah di waktu sore maupun di waktu pagi. Nah, akan kita lanjutkan. Nah, apa sekarang balasan Allah bagi orang-orang yang sabar? Tentunya mereka yang bersabar dan melalui ujian yang berat, ujian yang sangat berat, tentunya pasti Allah akan memberikan kabar gembira. Allah pasti akan memberikan balasan. Nah, sekarang apa balasan Allah bagi orang-orang yang sabar? Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan bahwa kedudukan sabar dalam iman itu adalah laksana kepala bagi seluruh tubuh. Artinya apa? Sabar ini adalah bagian daripada cabang iman. Artinya sabar ini adalah sikap seorang diri mukmin yang paling penting. Bahkan dia dianggap kepala bagi seluruh tubuh. Bisa jadi sabar ini adalah kepalanya amalan-amalan. Itu menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi. Nah, kemudian bagaimana kata Rasulullah? Rasulullah telah mengatakan dalam sebuah hadisnya, tidaklah seorang mukmin ditimpa sakit, letih, demam, sedih, hingga kekhawatiran yang mengusiknya, melainkan Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya, Allah mengampuni dosa-dosanya. Ini kata Rasulullah SAW. Nah, kemudian kita lihat bagaimana balasan Allah. Dalam surah As-Suman ayat 10, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nah, ini adalah balasan Allah. Subhanallah. Barang siapa yang sabar, Allah akan memberikan pahala mereka tanpa batas. Pahala tentunya adalah sebaik-baik ganjaran yang diberikan Allah kepada manusia. Bagaimana pahala tanpa batas itu? Hanyalah Allah yang memberikan. Allah lah sebaik-baik memberi pahala. Pahala yang mungkin tidak bisa kita gambarkan seperti apa. Tapi janji Allah pasti benar. Nah, kemudian Rasul juga tidak ridho kalau orang yang bersabar itu balasannya selain daripada surga. Kemudian Allah juga katakan dalam surah As-Sajdah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kalau Rasulullah telah mengatakan dalam hadisnya tadi menjanjikan surga, kemudian Allah memberikan pahala tanpa batas. Kemudian Allah juga menjadikan sebuah garansi, membuat DP, down payment kepada orang-orang yang sabar. Di antaranya apa? Nah, dalam surah Al-Sajdah ayat 24 ini, Allah mengatakan, barang siapa yang bersabar, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Wa ja'alna minhum a'immatan. Allah akan jadikan mereka itu pemimpin. Jadi orang-orang yang sabar Allah akan jadikan mereka pemimpin di dunia ini.
lamma sabaru, karena kesabaran mereka, karena mereka sabar. Maka orang-orang yang sabar ini Allah akan memberikan pahala tanpa batas, dan di dunia pun Dia akan berikan kedudukan yang tinggi, diberikan balasan. Karena sabar ini akan melepaskan kita dari segala permasalahan. Karena sabar ini Allah akan berikan kedudukan. Karena sabar ini Allah akan jadikan kita pemimpin-pemimpin di dunia ini. Nah, selanjutnya, bagaimana solusi yang Allah berikan ketika kita ditimpa musibah, ketika kita menghadapi sebuah wabah seperti ini, wabah COVID-19 yang mungkin belum ditemukan obatnya, mungkin yang belum ditemukan vaksinnya, imunisasinya, dan seterusnya. Allah mengatakan dalam surat Hud ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan dan bertaubatlah kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberikan nikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Nah, ini adalah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingin keluar dari sebuah permasalahan, ketika ingin lepas dari musibah, ketika kita ingin keluar dari wabah, maka tidak lain adalah wa anistaghfiru rabbakum. Maka mintalah ampun kepada Tuhan. Tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan. Kemudian bertaubatlah kepadanya. Maka niscaya Dia akan memberikan nikmatan, yumatti'um mata'an hasanan, memberikan sebuah kenikmatan yang baik yang terus-menerus. Ila ajalin musamma. Dalam tafsir Muyassar, ila ajalin musamma diartikan bahwa mereka orang-orang yang sabar akan diberikan nikmat yang baik, penghidupan yang lapang, rezeki yang luas sampai hingga dia meninggal, sampai ajal dia menjemputnya. Masya Allah. Inilah solusi yang Allah berikan ketika kita minta ampun kepada Allah kesalahan dosa-dosa kita. Bisa jadi ini musibah, wabah ini adalah karena dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa umat ini begitu banyak, karena dosa-dosa ini umat manusia di seluruh dunia. Maka Allah akan tunjukkan kekuasaan Allah, hanya dengan sekecil virus ini. Kita dipaksa, umat manusia seluruh dunia dipaksa untuk bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebenarnya resep yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingin keluar dari wabah ini, ketika kita ingin keluar dari musibah ini, tidak lain, kita harus memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, atas kesalahan-kesalahan kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bertaubat. Yang sesungguhnya kita merenungi, kita jangan sampai melakukan hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan nikmat kita banyak sekali. Maka nikmat itu kita gunakan untuk sebaik-baiknya beribadah kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sebaliknya kita maksiat kepada Allah, kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita ingin bahwa balasan yang sebaik-baiknya Allah berikan ketika ini bisa bersabar, kita bisa berkeluar dari wabah ini. Allah mengatakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai dengan 24. Saya nukilkan saja di situ, saya nukilkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin. Salamun 'alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbaddar. Betapa malaikat memberikan sambutan yang luar biasa kepada orang yang sabar. Dalam ayat tersebut, yang artinya para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan Salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu, yaitu surga yang terbaik. Nah, ikhwan fillah, inilah janji Allah, balasan Allah, dan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita ditimpa musibah, ketika kita ditimpa wabah seperti ini. Ya, kita ingin menjadi hamba-hamba yang terbaik, menjadi hamba-hamba yang sabar.
Dan inilah sebaik-baik sikap kita, inilah sebaik petunjuk Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan musibah ini menyadarkan kita, menyadarkan umat Islam semuanya, menyadarkan umat manusia semuanya, kita segera untuk meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan segera dihilangkan musibah ini, segera dihilangkan wabah ini, dan segera dimatikan virus-virus COVID-19 ini, dan kita kembali bisa menjadi umat-umat yang bisa menyembah kepada Allah, mendekati diri kepada Allah, kita bisa beribadah dengan baik di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa mendekatkan diri, bersabar ketika menerima musibah, dan bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.